Mana sih si Dede? Hari gini belum bangun juga, gimana mau kaya, Dek? Mana sih? Aku bangun juga lah. Hari ini kan kita mau ke rumahnya Ibu Devina Santi. Assalamualaikum. Aduh, ngegarasan mulu lu. Aduh, mana si Dede? Tahu, gua bangun-bangun udah nggak ada. Mana si Dede? Gua udah bangun udah dandan pagi-pagi nih, kita mau syuting tau nggak? Udah jangan sana. Ih, gue nih pengen syuting sama dia nih. Aduh, kan gue mau ke rumah orang kaya biar gue terinspirasi ya kan. Lu mau persiapan nyatuk rambut. Alpedo. Gue jadi mager tau kalau nggak jadi syuting mager gue. Tapi ngomong-ngomong nih. Aduh, buset. dia kaget gue. Lu gue diemin. Lama-lama kok gue ngap. Gue bangun dah. Lu rebek lu. Tuh gue udah rapi. Skenarionya, lu duduk aja di mari. Jangan lu guling-guling di badan gue. Nih, kan biasanya kalau orang nih, artis yang lain kan sih badannya gede-gede nih. Ditutupin masih ada undakannya. Lu tidur, lu rata sama kasur. Gue gak ngeliat lu beneran. Gue cocok ya jadi TNI ya. Jadi bisa nyamar di mana-mana ya. Bangun dong lu. Tuh udah ayo berangkat. Tuh. Kasur hotel malam enak ya? Nah, emang enak. Coba jajalin boleh nggak? Boleh jajalin. Boleh ya? Jatuhnya kayak dugo. Dayo. Good morning from Bali, Sokiners. Sahabat Miss Queen, acara kesayanganmu hari ini masih mau JJS alias jalan-jalan sukses di Pulau Dewata nih guys. Ditemani dua host pegulat Boyen dan Dede Sunandar, today mereka akan main-main ke rumah barunya seorang desainer sekaligus pengusaha kebaya yang benar-benar merintis karirnya dari nol sampai punya brand yang sekarang udah termasyur di Indonesia. Please welcome Kak Devina Shanti. Ternyata rumah Kak Devina ini rumah baru loh guys. Sengaja dibikin untuk rumah tinggal kalau-kalau Kak Devina dan keluarganya lagi ke Bali. Sobat Miss Queen beruntung banget nih jadi acara pertama yang dibolehin Kak Devina buat ngepoin rumahnya. Dari ngobrolin kolam renang muahalnya, ruang TV dengan kursinya yang super bikin mager, sampai kamarnya Kak Devina dengan view yang indah. Dijamin deh penampakan rumah Kak Devina dari atas sampai bawah akan bikin kalian takjub. Ikutin juga nih guys cerita Kak Devina yang sempat hidup pas-pasan di awal menikah sampai keberhasilannya menjalankan usaha kebaya selama lebih dari 20 tahun yang sekarang udah seliweran jadi langganan para artis dan tokoh besar di Indonesia. Langsung aja kuy, kita mulai episode hari ini. Sobat Miss Queen ke rumahnya Kak Devina Shanti. Hai Sukiner, nah sekarang kita lagi ada di Bali. Cak. Nah, kita lagi mau ke rumahnya ini nih. Kak Devina Santi ini terkenal banget di Indonesia nih. Jadi, Kak Devina ini adalah seorang desainer terus pengusaha kebaya. Betul. Oh, terkenal ini di Instagramnya aja banyak banget yang ngikutin. Emang siapa aja artis yang udah make kebaya-kebayanya Kak Santi? Ada Raisa, terus Gisel. Iya, Kiki Saputri. Oh, Kiki Saputri juga Iya. pakai. Nanti the next Boyen Pesek. Oh iya. Pakai kebaya. Pakai sarung. Lucu. Kak Devina, sepada. Halo kakak. Misi. Kak Devina. Halo. Halo kakak, apa kabar? Baik. Silakan masuk. Boleh kak. Kak Devina, ini Ya. ngomong-ngomong rumah Kak Devina sebenarnya di mana sih kak? Kadang di Jakarta, kadang di Bali. Di mana-mana hatiku senang. Di mana-mana hatiku senang. Tapi kak, ini sebenarnya ini rumah apa villa? Apa villa atau rumah? Nah, terserah kakak deh maunya gimana. Tapi menurut aku tetap rumah. Kenapa tahu tetap rumah? Karena kita bisa berteduh di saat hujan, ya kan? Berteduh di saat panas. Berteduh di saat panas, kita bisa tidur, kita bisa makan, Betul, ya Kak. kan? Kita ada dapur, ya Bener kan? kak. Berarti kak ini kan rumah ya kak ya? Berarti apakah boleh kita masuk ke dalam rumah Aduh, kakak? dengan senang hati. Dengan senang Senang hati. Senangnya dalam hati itu. Ini suka diganti-ganti Kak. Kak Devina maaf
Gak apa-apa, santai. Soalnya di rumah kita nggak ada undakan begini kan. Oh, ini biar kurusan sih. Iya. Kak Devina, ini ngomong-ngomong, ini rumahnya baru apa emang udah lama di sini Kak? Dari Desember akhir kita baru stay. Hah? Tapi itu masih mentah, belum ada pecah belah, ibaratnya kompor ini belum ada. Terus kita pergi ke Turki, barulah mulai kita sambil jalan-jalan, sambil kita berinspirasi kurang apa rumahnya mau diapain gitu. Nah setelah pulang dari Turki, aku kerja lagi di Jakarta, Baru sekitar ditata lagi. seminggu balik ke balik sini. lagi. Jadi Februari ini aku seminggu 3 kali di Bali. Nah kita mah paling 3 tahun sekali ke Bali Kak. Itu juga kalau shooting ya? Kak, berarti Sobat Miskin itu pertama kali datang ke tempat kakak ini Oh nih? iya dong, Miss Queen luar biasa. Pertama kali ke rumah Kak Devina Santi, Sobat Miskin. Nih, oke Sokinar nih, aku ada info nih ya. Jadi ini Kak Devina ini mau beli perabotan sini buat isi-isi di sini nih, di rumahnya nih. Itu sampai overthinking. Wah, bukan overthinking lagi, Kak. Ini kalau bisa aku serahkan ke kakak, aku pinjam sedikit supaya aku lebih humor. Aduh, kemarin sampai kepalanya ini. Oh, jadi Apa kakak aja Kak yang gini. belum datang Kak emang Kak? Detail-detail semuanya banyak banget. Perintilan-perintilannya kali ya? Alat olahraga gym ini semua belum. Ini kan belum bikin belum alat full. gym. Yang kursi Goyang-goyang? goyang. Hal kecil, misalnya berenang, aku siapin anduknya pun aku harus bordirin karena aku kan desainer. Oh iya. Jadi sampai keset anduk pun aku bordir. Dibordir kesetnya? Sampai sedetail itu aku tuh semuanya custom. Oh, kakak bisa bordir semuanya? Sendiri. Bordir muka kita bisa Kak? Oh, bisa banget. Aku bisa ngelukis wajah kakak, dibikin baju, dibuntut, sampai pakai adat apa itu aku bisa. Ya bisa, desainer. Ya bisa buat gaun, bikin gaun ya kayak. Bentar dulu Kak Devina mau pakai kacamata kayak aku. Enggak, soalnya kan silau di Bali. Oh iya Kak, bener Kak. Ini silau kalah matahari apa karena gigi saya ini kan? Tapi nih Kak, ngomong-ngomong nih saya mau nanya nih Kak. Perabotan apa yang ngurus kantong Kak? Yang ada di sini Kak? Yang ngurus kantong otomatis yang pertama bukan perabotannya ya, pasti strukturnya ya. Oh struktur. Strukturnya, cara membangunnya, pasti materialnya kan mahal, apalagi udah inflasi ya sekarang kan. Pohon aja itu di Bali itu mahal gitu loh Pohon, rasanya. Kak? Pohon mahal Kita Kak. nggak Kayak sadar palem-palem kan? gini nih, Kak. Iya, kita nggak sadar, kita lewat di pinggir jalan, Cuek pohon gitu cuek ya, bagus ya. Tapi ternyata tuh harga pohonnya tuh jutaan. Aduh, Jutaan, Kak? Iya, kita bisa ke Bangkok sama-sama. Oh serius? Makanya ini belum detail banget. Ada bunga Pindahin tuh dulu ada. mau nggak Kak? Hah? Pindahin dulu. Ntar kita ke Bangkok sama-sama, ntar pohonnya Iya. gampang aja. Jadi kayak misalnya pengen nih kayak pohon kipas tuh Oh, belum iya, tahu dateng. ini. Itu Oh, pohon iya, yang kipas, kipas. pohon cikas. Itu mahal banget harganya juta-jutaan. Tergantung besar kecilnya, lebatnya. Harganya berapa Kak? Itu paling murah satu pohon gitu 1,8, 1,5. Yang paling murah cuma pohon pisang. Berapa harganya Berapa Kak? Itu kalau pohon pisang masih hitungnya 300-an. Tapi yang kecil-kecil di bawahnya aja dihitung gitu loh per bijinya. Kak Devina, ini kolam renang kan bagus banget. Kak Devina udah berapa kali berenang di mari? Itu, Mbak. Sebenarnya belum pernah sih. Punya kolam renang belum pernah berenang. Belum pernah Kak? diberenangin Kak? Karena kebetulan ya kan, aku masih fokus dengan hal-hal yang Yang perintilan kecil-kecil, tadi itu, perintilan. makanya Jadi yang fokus. berenang anak-anak. Ya, dapurnya bagus banget. Guys, nyala lampunya guys. Kak, ini kulkasnya baru ya Kak? Nggak belum dicopot ya capnya. Ini masih ada ininya Kak, stikernya Kak. Kalau kulkasnya baru ya Desember kemarin semua lah. Ini kan dapurnya kan ini baru kan, baru jadi semua. Kira-kira yang di dalam kotaknya ini Kak Devina apa enggak? Permasalahannya, dalamnya masih kosong. Masih kosong sih Kak. Jadi gini, aku kemarin sempat kuliner. Kuliner itu tapi yang di kulinerin perabotan rumah tangga. Oke. Piring lah, sendok lah, piring apa gelas inilah, gelas ini gelas. Apalagi suamiku kegunaan gelas itu berbeda. Buat air putih beda, buat kopi Kopi beda. beda, teh beda, terus sirup beda, Sirup beda. gitu. Jadi itu kita benar-benar detail sampai sedetail itu. Misalnya kakak mau beli ini nih peralatan buat sambel. Terus pasti kan itu emang buat apa lagi? Pasti Iya. kayak gitu. Oh pasti banget, itu Tuh. banget, itu bener banget. Oh, gitu, Kak. Pasti gitu. Bener. Terus kakak jawabnya gimana? Terus ya. Ya kan buat kamu makan soto, seandainya soto pasti ada tempat jeruk nipisnya, Oh, iya. ada sambelnya, ada lagi sebelahnya itu apa namanya kecap. Kecap, Iya kan? sedetail itu, Kak? Sedetail itu makan soto. Jadi aku tuh sedetail itu aja perabotan rumah tangga sampai suamiku tuh bilang, "Kapan waktu buat aku?" Ngurusin piring doang ya. Ngurusin
positif catatan suami buat istri. Tapi kan aku mau yang memberikan yang terbaik buat dia. Meskipun aku tuh kan diet nggak mau makan banyak. Tapi kan dia hobinya soto. Oh, suka banget makan soto. Makanya kita lagi juga mau buka warung soto Di Bali? Di Bali. Di Bali. Jangan lupa, soto Parawe. Soto Parahul, temannya Tina dan Anjeli. Widih. Waduh, Kak ini. Ini luasnya berapa nih Kak? Kalau luas tanahnya 600 meter. Bangunannya? Bangunannya 1.200-an gitu. Gede banget. 1.200 Kak. Jadi lantai 3-nya tapi belum jadi ya, karena masih bikin dak dulu. Jadi kita masih bikin konsep, yang nomor 1 kita bikin konsep seperti barbecue sama patio. Nanti kalau udah jadi boleh datang lagi, Kak? Datang lagi. Asik. boleh. Itu sekitar 2-3 bulan lagi kita akan bikin mewah lantai 3, karena lantai 3 tuh yang paling bisa menghadap ke laut. Lantai 3 ya. Bener-bener. Lebih View-nya tuh fun, bagus view-nya jadinya. bagus, jadi kita buka jendela, Ngejeblak udah langsung laut. Biayanya berapa sih Kak di saat inflasi Kakak bangun Ini rumah? bangun rumah kan lagi mahal Kak malah. Iya. Kebetulan yang bikin desain, konstruksi itu kan anakku. Jadi dia ngerti banget material barang. Jadi kita yang memilih sendiri, jadi keramiknya, jadi toiletnya merek apa, wastafelnya apa, itu anakku semua ngikut bangunan karena memang dia basicnya di desainer interior dan arsitek gitu. Berarti nggak percuma nih kalau anak ya kayak. Nggak percuma. Tapi memang cuman sampai itu aja. Aku cuman kasih dia 2 dalam hidup. Apa Kak ini siapa? Ilmu dan iman. Wah. Selanjutnya cari duit sendiri. Gitu. Ii dong ya Ii ya, ilmu Iya. dan iman. Semua 3 anak aku ajarin cuman ilmu dan iman. Kak ini saya lihat ini tadi lantai dekat kolamnya tuh ada tulisan berkat, itu rumput semua tuh Kak. Tapi Kalau di dikit-dikit foto dari doang. atas kayaknya keren banget. Keren banget Iya, Kak. pertamanya kita tuh bikin penghijauan semua hijau Iya, gitu. hijau. Jadi semua rumputnya hijau, tapi ternyata itu nggak mudah merawatnya. Oh. Jadi merawatnya itu kita memang seminggu 2 kali itu panggil orang pestisida. Oh, orang pestisida. Jadi Memang banyak kenapa, Kak? binatang. Di sini emang ada hama Kak. Karena banyak binatang namanya, ini kan juga masih banyak penghijauan, masih banyak yang tidak terawat. Jadi kita ketularan juga dari Ngikut tetangga, jadinya. ngikut. Kan itu repot banget, sedangkan aku kan lebih base di Jakarta. Iya. Jadi kita mikir-mikir gimana ya supaya kita ngerawatnya nggak terlalu susah. Jadi kita aspalin, kita pakai pohonnya tulisan berkat, karena memang kita punya butik, kita punya usaha, itu semua namanya berkat. Berkah, blessing dari yang di atas. Jadi dan itu kita pakai sintetis supaya ngerawatnya lebih mudah dan tidak ada lumut gitu loh, tidak jadi ada pakai hama. rumput sintetis ya, Iya, Kak? yang di situnya. Kalau di sana nggak bisa, karena kalau pohon dikasih sintetis kan nggak akan tumbuh. Jelek betul iya. Kak, Iya, ini sayang. ruangan apa lagi nih Kak? Banyak banget sopanya. ruangannya. Ya. Ini untuk living room, jadi untuk kita nonton bersama-sama. Tapi ini saya lihat sopanya tuh kayak ini Kak, kayak sofa pesawat. Pesawat Yang mahal, yang VIP. Sengaja Kak, jadi kita nggak harus naik pesawat, kita udah ngerasain pesawat. Wah, sengaja. Pakai angin sepoi-sepoi lagi. Bener-bener Di pesawat kan nggak bisa Iya. buka kaca. Kalau sini buka bisa ya. Bener. Kak, boleh tahu nggak nih Kak, kalau Kakak di sini nerima tamu itu paling banyak berapa Kak yang datang ke sini? Paling banyak. Pernah. Paling banyak ini trans 7. 7 yaitu Miss Queen. Sobat 14 Miss Queen. orang. 14 orang. 14 orang. Itu udah banyak 14 orang. 14 orang udah banyak. Emang biasanya berapa Kak? Biasa kita jarang terima tamu. Jarang terima tamu Kak. Enggak. Bercanda. Jadi gini Kak, karena boleh naikin, boleh turunin Kak. santai. Turuninnya gimana Kak? Turuninnya gimana ini? Turuninnya gimana ini? Ya Kakak juga bingung. Yang punya Kakak tahu. Soalnya yang kayak gini nih bagian suami. Tuh. Nah, kita bagian perintilan aja. Boyan, lu bisa nurunin nggak? Turun. Ini. Oh jadi Kakak terima tamu paling banyak kita ya Kak ya? 14 orang. 14 Karena orang kan ya, Kak? dari mbakku aja itu, mbakku ART ku tuh tahu kalau aku tuh nggak suka terima tamu. Kenapa? Karena kan di butik udah banyak klien kan. iya. Di sini tuh niatnya banyak mau klien. Niatnya aku lebih senang sepi, relax gitu. Makanya sampai cari yang areanya masih sepi. Tapi alhamdulillah kita 14 orang diterima dengan baik loh Iya, Kakak. senang. Makasih. Oh, berarti Tapi Kakak, kan kakak nggak ngerepotin. Kalau yang ngerepotin kita nggak terima. Kak tadi kita kan ngerepotin banget Kak. Banyak Apa makannya repotin? banyak tadi kita. Kak. Enggak, itu nggak ada apa-apanya. Malah aku yang minta maaf. Aku belum memberikan yang terbaik. Kan Ya Allah. Terbaik banget Kak. Enggak, Terbaik Kak. belum. Respect Kakak mah. Respect, Kak. Kacau.
kalau suka karaoke, kita ada video room khusus karaoke. Suamiku hobi banget karaoke. Dia hobi banget nyanyi. Ih, Kakak Rahul. Kakak Rahul. Disengaja. Bisa kali Kakak Rahul ke sini, Kakak. Ya, itu suami Kakak ya, Kak? Ini suami saya yang hobinya menyanyi lagu India dan dangdut. Wow. Sebenarnya mau Oh ini ya. Ajang-ajang nyanyi. Ajang-ajang Mau nyanyi. Mau ikut, Kak? Sebenarnya tuh dia mau ikut, disuruh orang teman-temannya ikut dong, lu suaranya bagus. Aku bilang enggak, tuh gue takut ntar diambil orang. Karena ini makin sayang. Berarti bisa nyanyi aku tes boleh? Wih. Boleh. Ayo, silakan. Coba. Boleh ceria. Apa kacamata? Aja. Karena Oh iya, taruhan pakai kacamata. Iya. Oke, kita tes ya. Kalau misalnya kakak bisa nyanyi nih. Boleh ceria. Boleh kagena. तेरे बिन जियो नहीं ओ लगता मैं तो मर जावा ले जा सोनिए ले जा ले जा gokil. jadi mau bayar berapa ini? Ayo lo. Kak, itu mobil baru datang itu sebenarnya mobil siapa sih, Kak? Jadi pas ulang tahun kemarin, Wih. ceritanya saya dikasih mobil Mercy sama anak saya gitu. Kebetulan anak saya punya 7 mobil. Dia ada Mercy, Land Cruiser, Mini Cooper, bla bla bla. Saya nggak tahu mobil mewah, dia untuk sewa-sewain untuk bisnis. Oh, buat bisnis. Rental. Yang terendah mobil apa, Kak? Yang terendah kayaknya Fortuner dia. Oh, nggak mau dihibahin gitu, Kak? Lu lah. Nggak So tahu ya. tahu diri nih lama-lama ya. Oh dia mau satu nan ada ban serepnya nggak sih? Lucu juga, Kak. Banyak kocak. Banyak. Gak banyak kocak. Gak banyak kocak. Oh, lebih kocak dari dia, lebih kocak dia. Oh, jadi kakak yang dibeliin mobil sama anaknya? Kak. Dalam rangka ulang tahun, aku juga sampai meneteskan air mata sih, kaget banget. Suamiku juga nangis sebenarnya. Jadi dia itu aku didik dari kecil itu untuk jadi seperti aku itu tidak dikasih apapun dari orang tua. Jadi orang tua hanya bilang, Itu yang kamu gua menuntut tadi ilmu, jadi kamu harus berdiri di kaki sendiri. Jadi dia berdiri di kaki sendiri, dia punya barbershop yang dimana langganannya artis semua. Wow. Dan dia orangnya sangat amat mau membantu kita gitu loh. Anak-anakku semua mau, yang kedua dalam bidang lain, yang pertama dalam bidang lain. Kak, ini Ya. keren banget anaknya kakak. Kalau anaknya kakak dilepas itu jadi orang ya kan kak, mobilnya banyak, toto usahanya banyak ya kak. Mana-mana. Kalau emang Dede- jadi orang, Iya. kan emang udah orang lahirnya. Iya maksudnya jadi orang sukses. Jadi orang sukses. kak. Oh iya. Emang bedanya amin, sama gue amin. gimana sih, Boy? Ya anak lu dilepas, suruh ngamen ya? Bukan tidur siang anakku dilepas, mah. Tidur siang masih kecil kok ya. Masih kecil. Iya, tapi kan bapaknya artis. Yuk kak masuk guys. Ayo. Ini kamarku. Ini kamar kakak kak. Iya, memang konsepnya minimalis sih. Jadi kita cuma pakai batu, Wih, batu nih, Kak. batu supaya kita tangguh seperti batu. Wow. Tapi Kak, ini saya mau nanya nih. Ini konsep rumahnya nih kaca semua emang dari kakak sendiri atau gimana? Dari aku sama suami. Memang supaya kita tuh, karena di Jakarta udah pengap, Oh iya, di Jakarta orang semua tuh udah kayak ketindih kan. Kok di Jakarta tuh hidup tuh banyak tanggungan, banyak kerjaan, polusi dan lain sebagainya. Jadi di sini kita lebih mau dengan menyatu dengan suasana alam. Plong Gitu, ya. plong aja. Tapi ngomong di sini ada kebaya kak? Di rumahku? Iya. Yang di sini yang di Nggak bawah. ada, aku nggak pernah pakai kebaya kak. Lah kan Tapi kakak usahanya pengusaha kebaya, itu Kak. kebaya. Nah, karena pangsa pasar Indonesia kan setiap menikah pasti pakainya Pakai kebaya, kebaya. ya kan? Nah kebetulan aku kan ada turunan India. Iya. Nah kalau aku di turunan India tuh nggak mungkin pakai kebaya, kita pasti pakainya sari atau sari, lengga iya. dan lain sebagainya. Itu baru aku punya banyak. Oh, kakak jadi pakainya sari ya? Sari, tapi kan sebenarnya konsepnya malah sari itu sekarang mengikutin kebaya di Iya. di back Oh, di detail. back. Iya, belakangnya bener. Sekarang India ngikutin. Sebenarnya not India only ya. Satu dunia yang tadinya cuman kayak white dress cuman kemben. Iya. Sekarang Sekarang mereka nambah. pakai tangan, Pakai tangan. brokat kayak kebaya, punggung juga aneh-aneh. Sebenarnya mereka itu malah mengambil kita punya konsep Indonesia tuh, keren ya berarti ya? Kak, di sini tuh ada berapa kamar, Kak? Satu kamar utama nih kamar kakak. Kamar. Kita bikin ada 6 kamar. 6 kamar. 6. Kamar. Tapi yang baru jadi 4. Dua lagi ditaruh di mana, Kak? Yang satu kita taruh ruang karaoke, yang satu gym, tapi atas di dak itu kita mau bikin 4 kamar tadi. lagi, Oh, jadi 10 ya? sama
barbecue. Ya 4 itu kalau untuk tamu-tamu. Kak, ini kenapa nggak langsung dibangun semuanya aja Kak? Iya, sampai atas, Kak. Sampai ke atas yang jadi 4 Kamar lantai 4. itu. Apa Kakak emang nggak sabar? Apa memang kurang budget? Tapi nggak mungkin ya Kak ya? Ntar saya ngomong ceplosan dibanding duit saya. Enggak. Ya kan jangan sombong lo. Ya, Enggak kan, sih. Bandi? Sebenarnya ya memang kita bagi jatah ya, bagi Oke. jatah. Memang kita ini bangun dalam 6 bulan doang. 6 bulan ini 6 cepet bulan. banget. Cepet banget. Jadi aku memang udah pengen buru-buru daripada aku setiap ke Bali Nyewa. sewa villa. Mendingan Sekali ini. sewa villa itu 15 juta loh. Tuh. Waduh, mahal amat. Iya kan? Iya, Sehari sewa villa. sehari. Itu sekali sewa villa. Dari situ kita pengen aduh cepetan yuk kita jadiin gitu. Yang penting kita bisa tidur dulu. Nanti kalau kita pulang ke Jakarta, tukang datang lagi. Oke. Kalau kita pulang Jakarta, tukang datang lagi gitu. Kak, aku mau nanya nih. Sebelum dulu zaman dulu kakak ada berkat kebaya, itu dulu kakak hidupnya gimana sih Kak sama suami Kak? Susah Kak. Beli susu anak aja nggak bisa. Bohong. Iya beneran, nggak Kakak percaya. merendah nih ya? Iya, Nggak percaya. Beneran banget, ini aku nggak mengada-ngada. Kita nikah bener-bener dari nol, bahkan motor aja nggak punya. Kontrakan kecil gitu, mungkin 3 petak 50, ada Kak? 50 ya, meter. 50 meter lah ya, 50 meter. Anak satu, masih kecil. Jadi aku sambil mandiin anak, sambil ngelesin aku kasih soal matematika biar agak Kakak lama, yang matematika ngajarin. yang susah ya kan. Supaya mandinya gue agak lama nih bisa. Bisa gitu ya? Makin lama ya kayak yang di atas memberi rezeki murid yang Amin. tadinya 1 bisa muridnya bisa 6, habis 6, 10 gitu. Otomatis aku jadi mulai bisa cicil mobil gitu. Dan anakku waktu itu 5 bulan masuk rumah sakit, ini dia 5 bulan masuk rumah sakit. Dan di vonis TBC. Aku nggak punya uang sama sekali, cuma punya kalung satu yang nikah. Kalung paling harga 1 juta aku pikir. Anaknya tuh aku masuk rumah sakit, dokternya bilang, oh anaknya bisa pulang. Terus aku tanya langsung, biayanya berapa? 800.000. Nah, 800.000 bukan dari aku jual kalung ternyata. Ternyata ada satu orang tua murid. Orang tua murid itu datang ngasih amplop, cuma bilang gini, Miss, ini buat anaknya beli apel ya. Oh, gitu. Masa 1 juta uangnya? 1 juta kaget, anakku 800.000. Wah, dalam hati gue masih sisa 200.000. 200.000. Gue bisa belanja berapa hari nih? Gitu. Tetap Kak, setelah momen-momen yang kemarin kan maksud momen Masa-masa sulit itu kan masa sulit, sulit. Terus tiba-tiba Kakak kepikiran usaha berkat itu dari mana Kak pertamanya? Jadi, Awal mulanya karena suami sering komplain nggak dapat minum air putih. Jadi dia kerja mau minum air putih aja tuh susah banget gitu. Apa hubungannya air putih sama berkat ya Kak? Iya, hubungannya gini. Jadi dia mau minum aja kok susah. Gue mau minum kerja mati-matiin, gue dapet air aja susah gitu. Terus aku hanya mendorong sebagai istri, sebagai penolong. Aku cuma bilang, nekat aja yuk kita buka yuk, usaha yuk gitu. Uangnya dari mana? Mana berani? Gue bilang, ayo kita utang bank. Sekian ratus juta kita utang bank, kita belilah tempat. usaha apa? Pertama kita buka namanya Berkat Tekstil. Oh, bahan-bahan ya tekstil, ya. Karena suamiku memang backgroundnya tekstil. Oh, iya, iya. Nah aku Sabtu Minggu aku sebagai teacher, sebagai dosen Sabtu Minggu aku membantu karena aku orang accounting, auditor kan aku kan. Kebetulan orang tua aku tuh penjahit. Jadi pada saat orang mau beli tekstil, mereka minta ibu-ibu, ini aku mau beli ini tapi desainnya gimana? Aku bisa ngedesain sendiri dari kecil. dari situ. Nah ayahku waktu itu masih hidup, dia bilang gini, sebelum meninggal dia kasih uang sama aku 10 juta deposit. Dia cuma bilang ini buat anak kamu pertama ya sebelum aku meninggal. Itu kalau 10 juta tahun 99 itu besar banget. Iya kayak Kayak Habis sekarang Krismon ya, mungkin kayak. 100 juta, 100 ya, juta, 100 juta gitu lah ya. Terus itu 10 juta aku cuma bilang gini, Dad boleh nggak aku pinjam 100 jutanya buat aku sekolah lagi desain. Dia nanti aku ganti, silahkan dia bilang gitu. Nah aku 10 juta itu aku ambil dari orang tua, terus sekolah lagi di lembaga kursus yang cepat. Tiba-tiba Kak, aku udah kelar, udah graduation juga. Ada satu penjahit tuh ngelamar, buka lowongan pekerjaan nggak? Aku Bengong bingung dong, gitu, kok. bengong. Loh, kok tahu ya gue Oh, iya. baru Lagi kelar sekolah, tapi aku nggak berani. Terus suamiku dorong aku, beraniin. Ya udah saya terima. Bapak bisa apa? Aku bilang, saya bisa semua. Oke, yuk kita berdua bangun. Jadi di rumah aku bangun kecil-kecilan. Jadi tiba-tiba ada ibu-ibu jahit. Aku mau jahit kebaya bisa. Kok jahitnya kebaya? Untungnya aku juga pas PR itu aku juga kebaya. Nggak tahu Oh, kenapa. nulis-nulis ini kebaya. Aku bukan gaun. Iya. Dari setiap orang itu memang punya talenta masing-masing. Dari situ orang mulut ke mulut, terus klien-klien bilang, kenapa sih kamu nggak Buka khusus aja. aja sih kebaya?
Nekat lah, aku ambil satu butik di selatan. Harga pertama aku jual kebaya itu satu setel. Berapa Kak? 150.000. Satu setel Kak. Satu setel murah amat 150.000 Kak. Itu jual kayak kacang goreng. Tahun berapa tuh Kak? Tahun berapa Kak 150.000 kebaya setel Kak? 2002. 2002. Sekarang 2023. Pas aku buka di Tebet 2007, aku buka 15 juta diketawain. Kok diketawain? Ketawain kenapa Kak Bu? Ada yang lucu kebayanya? Murah amat. Murah, keren kebayanya lu. Murah amat dia bilang. Aku kaget. Oh, orang heran ketawa gitu. Murah amat, ternyata ada satu desainer yang lebih dari aku lebih. Itu ratusan juta satu kebaya. Kakak cuman harganya berapa tadi? 15 juta bukan murah Jauh amat. banget harganya. Bukan masalah itu, masalahnya aku kan lagi baru di sana. Oh iya, baru ngebangun Aku maksudnya baru biar kebangun, kosnya segini, aku sudah untung ya udah. Kenapa aku mesti tanya harga Ratus tinggi? banget. Who am I sih gitu. Aku mau menunjukkan prestasiku dulu, makanya baru setelah menunjukkan prestasi, Baru harganya dulu mulut ke ngikut, mulut betul. ya. Dari dulu, jadi kita main di OVJ. OVJ minta kita punya. Oh iya yang dulu Cindennya pakai ya Kak. Iya yang Gisel. Pertama kali dari 2009. Dewi Gita Dari ya. luar kota semua, dari luar pulau datang. Kak, itu kan zaman dulu kan ada harganya ngasih 100 juta tuh orang bikin kebaya. Nah sekarang kakak ada nggak Kak harga kebaya segitu Kak? Di berkat kebaya. Kakak gatel akhirnya ya, tenggorokan gatel Kak. Jadi sebenarnya anakku bilang gini dulu, Mama bikin kebaya dong di etalase 1 yang harganya ratusan juta yang full Swarovski sama kristal aja dikasih lampu. Dia bilang, wah nggak berani lah, aku bilang gitu. Nggak berani nanti kalau nggak laku gimana ya. Ternyata aku mencoba bikin full Swarovski, full kristal. Kristal bling-bling Jadi gitu ya? tidak ada payet sama sekali, cuma full Swarovski. Tergila-gila orang. Dan memang modalnya besar, jadi kalau modalnya besar ya pasti harganya sampai ratusan juta. Berarti ada dong. Ya ada, tergantung by request ada. Berarti kan kakak berkat kebaya udah 20 tahunan ya? 21 lebih lah. 21 tahunan lebih. Berarti kakak pelanggan-pelanggannya itu artis-artis, pejabat. karyawan. Nah pertama kali kakak yang beli artis siapa Kak? Saskia Sungkar sama Irwansyah. Oh, pertama kali. Nah, pertama kali. Sungkar. Kak Devina kan ini lagi di Bali. Terus Kak Devina itu sekarang itu lagi bisnis apa lagi aja Kak di Bali? Sebenarnya kita bisnis itu kemarin itu aku bersama sama anakku yang pertama kita buka One Stop Wedding. One Stop Wedding di Seminyak. Jadi kita mulai dari WO, wedding planner, wedding ini segala macam, fotografi, videografi, bla 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 semua sampai gaun, semua pokoknya one stop wedding. Orang yang akan menikah di Bali nggak usah repot-repot, udah kita akan urusin semua. Gitu. Oh, udah tinggal bawa badan aja sama duit ya Kak? Iya, bawa duit Kak. Bawa duit. Badannya terakhir nggak apa-apa, yang Iya, penting duitnya duitnya. transfer. Jadi total usaha kakak di Jakarta sama Bali itu usahanya ada berapa dan apa aja Kak? Nah, kalau di Jakarta kita pure benar baju pengantin, kebaya pengantin pure gitu. Tapi kalau misalnya make up sama hairdo, kita tetap ada tim. Oh, ada Gitu. Kalau di Bali kita tadi salon dan bajunya tapi white gown. Beda dengan di Jakarta karena di sini lebih condong bule. Putih, iya. Bule gitu. Tapi kita akan membuka yaitu karena aku suka sekali coffee, yaitu cafe latte, aku suka sekali brunch. Oh, coffee shop. Kita akan buka di Canggu yaitu cafe kayak brunch, breakfast, dinner gitu. Oh, di Canggu Kak, wih, keren ya, best. Tuh nih, sahabat Sokiner, ternyata Kak Devina Santi itu dari nol dulu ya Kak. Sebelum sukses begini semua ada perjuangannya. Bener, jadi Dari jangan mikir tuh prosesnya. orangnya tuh, wah Kak Devina udah sukses, mikir dari bawah dulu ya kayak. Iya, semua ada ngeliat prosesnya, perjalanan dulu. bener. Oke, Kak Devina terima kasih banyak. Aku juga terima kasih. Sangat menginspiratif kita semua ya. Betul, Terima amin, kasih. amin, amin. Mudah-mudahan sehat terus, sukses Amin, terus. amin. Nanti kalau kafenya udah jadi, mohon mampir ya. Oh, Siap. siap. Main-mainlah ke rumah orang sukses biar kita semangat dan termotivasi. Jangan pernah mengeluh karena mengeluh Gak ada duitnya. Kaya, kaya, kaya.